Selamat pagi anak-anak. Bagaimana tadi? Kalian sudah dapat pelajaran komputer kan dari Pak Sigit? Sebelum pelajaran komputer, kalian juga sudah menyanyikan Mars Visi Misi Kosayu. Sekarang akan bisa dilanjutkan dengan materi tema 1 di pembelajaran 3 ya nak ya. Nah, kalian sudah dikeluarkan kan buku-buku penanya yang sudah punya, kemudian buku bosnya boleh, kemudian catatan semua juga sudah di atas meja. Kemudian mengingat-ingat pelajaran yang kemarin ya nak ya, yang 2 hari yang lalu. Sekarang akan bisa dilanjutkan dengan materi di pembelajaran ketiga. Nah, kalian bisa baca, coba kalian bisa dibaca di buku teks di bukumu pada halaman 11. Di situ katanya ada gambar halaman 11 ya nak ya. Nah, di situ ada teks bacaan. Nah, kita lagi mengingat pelajaran yang kemarin 2 hari lalu atau pembelajaran 1 sama pembelajaran 2. Apakah ciri-ciri makhluk hidup? Kalian kan masih ingat kan ciri-ciri makhluk hidup ada 6? Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama dapat berkembang biak, kemudian dapat bergerak, kemudian mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangbiakan, membutuhkan makan dan minum, kemudian menanggapi rangsangan. Tuh kan ciri-cirinya. Nah, sekarang di gambar, bila kita melihat gambar di samping, kita lihat ini gambarnya, boleh lihat di sini ya. Di buku paketnya juga sudah ada. Bila kita melihat gambar di samping, bisa kita sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu, nah di sini lihat nih ada gambar, ada anak yang sedang memberi makan kucingnya, ya nak ya. Terus kucingnya ada 2, ada kecil, ada besar. Kemudian ada kakaknya lagi menyiram bunga. Secara singkat kalian sudah bisa mestinya menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu yang pertama bahwa makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Nih, semua membutuhkan makan dan minum. Hewan membutuhkan makan dan minum, kemudian tumbuhan juga membutuhkan makan dan minum. Kemudian apalagi manusia sudah pasti supaya dapat tumbuh dengan baik. Di samping itu juga harus sehat ya nak ya. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan, lihat nih, dari kecil ke besar, kemudian dari dedek, dari adik, ada kakaknya, ini juga dia mengalami pertumbuhan. Itu sebenarnya kita hanya mengingat-ingat aja ya nak ya. Bagi yang belum mengerti, maksudnya adalah kata-kata baru tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kata-kata baru tentang ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu yang pertama dia yang ada 6 itu ya nak ya. Kalian bisa sebutin acak juga boleh, urut juga boleh, yang mulai dari berkembang biak, kemudian bernapas, kemudian dapat bergerak, kemudian mengalami pertumbuhan, membutuhkan makan dan minum, dan dapat menanggapi rangsangan. Itu adalah merupakan kata-kata atau kata-kata baru atau tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Bisa hanya ngulang saja ya. Ingat. Nah, sekarang bisa lanjutkan, perhatikan. Nah, bacalah teks berikut. Nah, bisa coba lihat di sini, perhatikan dengan baik ya nak ya. Bacalah teks berikut. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Kalian masih ingat ya, pokoknya ciri-ciri makhluk hidup pada 6 itu, perhatikan sudah di catatan kalian juga sudah ada. Kemudian makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Makhluk hidup juga membutuhkan makanan untuk tumbuh. Tumbuh artinya ukuran tubuhnya menambah. Jika tidak mendapat cukup makanan, makhluk hidup tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah, ini kalau kita diperhatikan dalam teks ini, kita dapat menemukan deh kata-kata baru tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu, nah, dari teks di atas dapat kita temukan kata-kata baru yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kemarin belum mengerti ya nak ya. Di teks ini adalah contoh bahwa kita dalam teks ini kita dapat menemukan kata-kata baru yang ada hubungannya dengan ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya membutuhkan makanan. Kemudian kedua, tumbuh. Kalian bisa lagi makhluk hidup misalnya, begitu boleh. Nah, ini sekarang kita buat kalimat dengan kata-kata di atas. Nah, setelah kalian menemukan kata-kata baru yang ada hubungannya dengan ciri-ciri makhluk hidup, kita atau kalian sudah bisa membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Nah, misalnya nih, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk tumbuh. Nah, ini bisa dikasih
yang membutuhkan makanan ini Bu Sri tebal dan agak miring tulisannya, artinya inilah kata-kata baru yang berhubungan dengan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, sapi itu diberi makan secara teratur sehingga dapat tumbuh dengan baik. Nah, tumbuhnya nih sesuai dengan ini. Nah, gitu. Kalian juga bisa melihat tuh di bukunya di halaman 12, Nak, di buku halaman 12 juga ada tuh kata-kata baru apa saja kebutuhan makhluk hidup berikut berdasarkan teks makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Kan teksnya ada di halaman 11. Kemudian kata-katanya misalnya manusia, hewan, tumbuhan, makhluk hidup dan untuk tumbuh dan berkembang. Kalau manusia supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik perlu apa? Perlu makan dan yang bergizi. Kalau hewan juga perlu makan. Tumbuhan juga perlu makan. Apa makanannya? Nah, itu maksudnya. Kemudian temukan kosakata berikut dalam teks tersebut. Setelah itu cari artinya. Setelah tahu artinya, kalian bikin kalimatnya seperti ini. Gitu maksudnya. Kalian latihan boleh dibaca-baca bukunya lagi, Nak ya. Nanti kalau misalnya belum mengerti, nanti kita ulang-ulang lagi, ya Nak ya. Nah, sekarang mari kita amati kedua gambar berikut. Ingat ya, Nak ya, kata yang kemarin belum jelas, kata yang ada yang misalnya ada catatan Bu Sri, ada anak yang belum jelas. Apa maksudnya ciri-ciri atau kata baru dalam yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup? Seperti tadi tuh, misalnya dalam teks terdapat bacaan, kemudian cari kata-kata baru yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, Nak ya. Misalnya tumbuh, berkembang biak, bernapas, perlu makanan dan minum, yang gitu ya, itu menanggapi rangsangan gitu. Nah sekarang mari kita amati, kita mengingat lagi ya Nak ya. Sekarang mari kita amati kedua gambar berikut. Ini ada gambar ikan. Setiap hari ikan dipakai contoh ya Nak ya. Ikan, kemudian ini ada gambar burung elang. Kalian kan tahu toh makanannya ikan, cara terbangnya ikan. Nah, dengan mengingat pelajaran kemarin, kita sudah bisa menyebutkan apa persamaan dari kedua gambar di atas. Nah, misalnya, yaitu sudah kalian udah tahu nih, bisa sebutin lagi sama-sama dapat bergerak. Ini bergerak dengan cara berenang ikan, kemudian dengan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekor kalau ikan. Sedangkan burung dia dapat bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Ya Nak ya? Terus sama-sama membutuhkan makan dan minum. Nih, sama-sama dia ini juga perlu makan, ini juga perlu makan. Elang biasanya dia makan hewan atau bangkai hewan-hewan kecil ya Nak ya. Kemudian sama-sama bisa tumbuh dan berkembang biak. Ini bisa tumbuh dan berkembang biak, ini juga bisa tumbuh dan berkembang biak. Nah, setelah kalian tahu persamaannya, pasti ada juga perbedaannya, ciri-cirinya, sedikit perbedaan, ya Nak ya? Ada perbedaannya juga. Nah, kalian perhatikan dengan baik. Nah, perhatikan, ingat-ingat ya Nak ya. Sambil mengingat bisa juga dibaca-baca di bukunya, ya Nak ya. Nah, coba kita lihat sekarang apa perbedaan dari kedua. Ayo kita perhatikan sekarang perbedaannya. Sedangkan perbedaannya, tadi kan persamaannya sudah, sekarang perbedaannya. Sedangkan perbedaannya yaitu, nah, kalian bisa membedakan juga, ini ada hidupnya di air, ini hidupnya lebih banyak di udara, ya kan? Nah, sekarang nih perbedaannya yang paling jelas, yang paling gampang kalian sebutin adalah ikan bernapas dengan insang, sedangkan burung bernapas dengan paru-paru. Jadi alat bernapasnya yang berbeda. Kemudian ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor, sedangkan burung bergerak dengan sayap. Itu sudah berbeda, Nak. Cari lagi perbedaannya. Kalian kan bisa nyari sendiri. Perbedaannya apa sih perbedaannya lagi? Kalian cari sendiri, bertanya sama orang tua, bertanya sama kakak, membaca buku, ya Nak ya. Cari bukan hanya misalnya di sini Bu Sri sebutin di sini ada sapi dengan kucing, itu persamaannya apa, perbedaannya apa, gitu. Kemudian belalang misalnya dengan kupu-kupu. Kalian bisa membedakan, mencari persamaan dan perbedaannya, gitu maksudnya Nak ya. Jadi persamaannya itu sama-sama dia membutuhkan makan dan minum, sama-sama bisa bergerak, sama-sama dia mengalami pertumbuhan. Kan banyak persamaannya. Perbedaannya bisa lihat dari alat geraknya, kemudian sumber makanannya. Nah, itu perbedaannya ya Nak ya. Kita diulang-ulang lagi pokoknya tentang ciri-ciri makhluk. Coba sekarang perhatikan.
Nah, ciri-ciri makhluk hidup ya nak ya, sudah dari pembelajaran pertama, kedua, ketiga, sudah disebutin terus ciri-ciri makhluk hidup. Nanti terakhir akan Bu Sri simpulkan nanti supaya bagus atau supaya kalian lebih mengerti lagi ya nak ya. Apa itu ciri-ciri makhluk hidup, kemudian artinya apa, kemudian gimana cara membuat kalimatnya dari ciri-ciri makhluk hidup itu, karena sebenarnya belum tersebut tentang menanggapi rangsangan itu juga belum, nanti ya nak ya, Bu Sri akan jelaskan, nanti akan ketemu lagi dengan itu. Sekarang perhatikan gambar di bawah ini, Bu Sri juga punya gambar nih, ini ada makanan kucing, makanan kucing, makanan kucing, ada gambar kucingnya nak ya. Di dalam kaleng itu tuh ada harganya, ada apa namanya berat, nah, jumlahnya di sini ada 1000 gram, ada 1,000 gram, ini 1,500 gram, 200 gram. Nah, sebenarnya sekarang kita melangkah dari ciri-ciri makhluk hidup, kita lihat nih, kita telah belajar membaca uh, dan menulis lambang bilangan. Nah, kan di sini juga ada kucing, ini makanan kucing ya. Sekarang kalau misalnya kalian pelihara kucing, kalian wajib membeli makanan kucing, makanan anjing, misalnya gitu. Kita telah belajar membaca dan menulis lambang bilangan. Masih ingat kan menulis dan membaca lambang bilangan? Dapatkah kamu membaca bilangan yang terdapat pada gambar di atas? Nah, ini nih. 1,000 dibaca 1000, ini lambang bilangan, ini dibaca. Berikutnya lihat nih, ini sebenarnya sudah bisa dijelaskan kemarin. Kemudian 1,500 dibaca 1.500, 2,00 dibaca 2.000. Membaca bilangan lebih mudah dilakukan dengan cara memperhatikan nilai tempat. Nah, sekarang Bu Sri akan melangkah ke belajar tentang nilai tempat, angka penyusunnya terlebih dahulu. Kan kemarin Bu Sri belum ngajarin tentang nilai tempat. Setiap angka pada suatu bilangan mempunyai nilai yang berbeda tergantung tempatnya. Di kelas 2 kalian sudah belajar tentang nilai tempat. Nilai tempat ratusan, nilai tempat puluhan, nilai tempat satuan, nilainya berapa, menempati apa, yang seperti itu. Ya nak ya? Nah, anak-anak, perhatikan ini contoh dari Bu Sri ya nak ya. Bu Sri di sini punya gambar ubin di sini. Ini adalah 1000, ini 1000, ini 100, ratusannya ada 2, puluhannya juga ada 2, satuannya juga ada 2. Kalau ditulis penjumlahannya ini menjadi 2000 ditambah 200 ditambah 20 ditambah 2 sama dengan 2,222 dibaca 2.222. Nah, ini namanya bentuk panjang dari sebuah bilangan atau dari bilangan 2.222. Bentuk panjangnya adalah 2.200 tambah 20 tambah 2. Nah, kita perhatikan sekarang nilai tempatnya. Angka 2 ini yang paling kanan adalah menempati satuan, nilainya 2. Kemudian yang berikutnya menempati puluhan, nilainya 20. Kemudian yang di sebelahnya, sebelah kiri lagi, menempati ratusan, nilainya 200. Dan yang paling kiri adalah menempati ribuan, nilainya 2000. Sebenarnya belajar tentang nilai tempat dan bentuk panjang kalian sudah pernah belajar di kelas 2. Kita tinggal mengingat-ingat saja, sama seperti waktu di kelas 2, cuman sekarang di kelas 3 bilangannya sudah lebih besar, kita sudah harus mengenal nilai atau lama bilangan ribuan ya nak ya. Kalian ingat-ingat lagi, kalian juga boleh dilihat di buku penanya. Ini buku pena, apabila kalian punya sudah buku penanya itu ya nak ya, kalian bisa lihat di halaman nih halaman ya, halaman 14 dan halaman 17 itu sudah ada juga soal-soalnya, kalian bisa dilihat-lihat di situ ya nak ya. Diisi buku penanya boleh diisi, tapi buku bosnya jangan diisi ya nak ya. Nah, sudah, sekarang perhatikan lagi. Nah, sekarang perhatikan lagi sekali nak ya.
Bilangan 2,222 dibaca 2.222. Bilangan juga dapat dituliskan dalam bentuk panjang sesuai nilai tempatnya. Contoh, perhatikan ya nak ya. 3,985 atau dibaca 3.985. 3-nya menjadi 3.000, 9-nya menjadi 900, 8-nya menjadi 80, 5-nya menjadi 5. Ini namanya bentuk panjang. Dibaca 3.985. Bilangan di atas juga dapat ditulis seperti berikut. Selain bentuk panjang ini, 3,985, 3-nya juga disebut dengan 3 ribuan, 9-nya 900-an, 80-an, 5 satuan. Ini bentuk panjang sesuai nilai tempatnya ya nak ya. Nah, setelah kalian mengenal bentuk panjang, kemudian nilai tempat, kalian bisa membandingkan bilangan juga lebih mudah dilakukan dengan cara memperhatikan nilai tempatnya. Maksudnya, kan kalian sudah tahu membandingkan bilangan lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih mudah apabila kalian sudah mengenal nilai tempat atau nilai atau bilangan tersebut menempati apa atau nilai tempat, nilai angka atau nilai tempat. Kalau kalian sudah mengenal nilai tempat, untuk mencari perbandingan akan lebih mudah nak. Coba kita lihat contohnya nak ya. Ya, mari kita lihat contohnya ya. Membandingkan bilangan. Tadi kalian sudah mengenal namanya nilai angka, nilai tempat, kemudian bentuk panjang dari sebuah bilangan. Nah, sekarang kalian harus mengerti juga cara membandingkan bilangan. Kalian masih ingat, pokoknya harus resapi dulu nilai tempat, nilai angka, bentuk panjang, dan bentuk panjang dari nilai tempatnya. Nah, gitu. Setelah kalian mengenal nilai tempat dan nilai angka, kalian akan lebih mudah cara membandingkan bilangan. Nah, membandingkan bilangan dilakukan dengan cara bandingkan dulu setiap angka sesuai nilai tempatnya. Bandingkan dulu setiap angka sesuai nilai tempatnya, ya nak ya. Membandingkan bilangan dapat berupa lebih besar, lebih kecil, simbol-simbolnya, simbol lebih besar, simbol lebih kecil, simbol sama dengan contoh. Bandingkanlah bilangan 2,357 dengan 2,347. Nah, perhatikan. Di sini 2.357, di sini 2.347. Kita lihat dari paling kiri, yaitu yang menempati ribuan, sama kan? Sama, ini 2.000, ini juga 2.000, lihat. Angka 2 sama menempati ribuan, nilainya sama 2.000. Kemudian angka 3-nya di ratusan, juga sama. Angka 3 sama menempati ratusan, nilainya 300. Kemudian kita lihat puluhannya. Puluhannya di sini 5, di sini 4. Berbeda dia. Berarti yang ini menempati puluhan nilainya 50, yang ini menempati puluhan tapi nilainya 40. Baru satu ada perbedaannya. Kemudian satuannya, kalau satuannya ternyata sama. Yang beda hanya puluhannya saja. Yang pertama itu puluhannya adalah 50 nilainya, sedangkan yang kedua, yang bilangan yang berikutnya adalah 40. Jadi yang lebih besar yang mana? Nah, ini. Jadi sudah bisa kalian tentukan. Sudah 7-nya sudah sama. Jadi yang beda hanya bilangan yang menempati puluhan. Lebih besar angka 5. Nah, 5-nya itu nilainya 50, sedangkan ini nilainya 40. Angka 5 lebih besar dari nilai 4. Nah, jadi dengan melihat tersebut di atas sudah dapat ditentukan bahwa 2.357 lebih besar dari 2.347 atau dapat ditulis 2.357 lebih besar dari 2.347 atau 2.347. Sudah mengerti kan anak-anak sampai di situ? Pokoknya kalau kalian mau membandingkan bilangan, kalian lihat dulu nilai tempatnya satu persatu. Kalau sama, berarti sudah sama. Berarti sama. Kemudian bila ratusan, kalau misalnya ribuannya sama,
lewat, berarti kita lihat ratusannya. Kalau ratusannya sama, lewat puluhannya kita lihat. Kalau puluhannya juga sama, kita lihat di satuannya. Kalau satuannya pasti ada salah satu yang berbeda. Tapi kalau semuanya sama, berarti bilangan itu sama. Simbolnya memakai tanda sama dengan gitu. Bisa nak ya, mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Iya, nah sekarang dari penjelasan Gusif tadi, anak ya, dari penjelasan Gusif tadi, kita mengulang lagi tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup itu bisa bernapas, bergerak, bertumbuh dan berkembang, kemudian membutuhkan makanan dan minuman, kemudian yang terakhir dapat menanggapi rangsangan. Itu sudah diulang-ulang lagi dari pembelajaran 1 sama pembelajaran 2. Itu adalah merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Itu juga merupakan kata-kata baru yang kita dapatkan di bacaan, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup itu. Kemudian makhluk hidup yang tergolong makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian antara manusia, hewan, dan tumbuhan adalah saling membutuhkan, terutama dalam makanan dan minuman, karena manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan, karena sumber makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Kalau udah tahu yang berasal dari hewan apa, yang berasal dari tumbuhan apa. Begitu juga dengan hewan, dia juga membutuhkan tumbuhan untuk makan. Begitu juga dengan tumbuhan, dia membutuhkan manusia yang memeliharakan manusia, nak ya. Jadi semua yang ada di alam ini saling membutuhkan. Nah, karena manusia itu telah merupakan ciptaan Tuhan atau makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling tinggi, seharusnya kita dan wajib kita memiliki rasa syukur kepada Tuhan, yaitu dengan cara mengamalkan katanya kalau sudah kita mempunyai rasa syukur, berarti kita sudah mengamalkan sila Pancasila, terutama sila ke-1. Nah, sekarang sampai di situ, sekarang kita lihat di sini. Amatilah gambar. Kita lagi mulai dari mengamati gambar. Tulislah ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Nah, sekarang kalian disuruh mencari ciri-cirinya di sini. Kalian bisa kan ngikutin, misalnya bisa sebutkan salah satu ya. Mesti hanya mengingatkan saja bahwa ini burung mengalami proses berkembang biak dengan cara bertelur, lihat nih. Nah, sedangkan tumbuhan, lihat nih tumbuhannya nih. Tumbuhan dia juga mengalami pertumbuhan. Ini tumbuhan, dia batangnya semakin besar, daunnya semakin banyak. Kemudian antara tumbuhan dan hewan saling ketergantungan dia. Nih, hewan dia membuat rumah di pohon, ya nak ya. Nah, itu saling membutuhkan. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Tulislah bilangan sesuai gambar berikut. Nih juga Bu Sri masih menunjukkan lagi ini ubin. Ubinnya ada 1000, kemudian ratusannya ada 4 ya nak ya. Puluhannya juga ada 4, satuannya ada 6. Kalian tulis di sini. Ini tulis bilangannya, penjumlahan bentuk panjangnya nak ya. Ini berarti 2000 ditambah 400 tambah 40 ditambah 6 sama dengan berapa? Perhatikan ya nak ya. Terus ini dijabarkan, ini ribuannya ada berapa, ratusannya berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa, kemudian dibaca berapa. Kalian kerjakan di buku latihan, apa-apa. Berikutnya sama juga, ini ribuannya berapa, ratusannya berapa, puluhan berapa, satuan berapa, dibaca berapa, dan selanjutnya. Jangan di sini kalau ribuannya, jangan di sini 5000. Ini contohnya bisa contoh ya. Ini berarti ribuannya adalah 5, ratusannya 8, puluhannya 8, satuannya 5, dibaca 5885. Kalian tuh sudah tahu cara membaca. Lanjutkan ya. Nah, sekarang ini disuruh kalian menulis bentuk panjangnya. 4-nya menjadi berapa, 9-nya menjadi berapa, 1 menjadi berapa, kemudian 8-nya dijadikan bentuk panjang. Ini kemudian yang ini baru nilai tempat. Nah, nilai tempat angka 6 pada bilangan 4603 adalah berapa?
Kemudian angka 3 pada bilangan ini nilainya berapa? Ini nilai tempat, yang ini nilai angkanya, ya nak ya. Bisa membedakan antara nilai tempat dan nilai angka. Kalian bisa dilihat di buku paket, ingat ya nak ya, di buku paket BOS atau buku pena, kemudian di catatan juga boleh. Ingat-ingat pelajaran di kelas 2, yang mana namanya buku panjang, yang nama nilai angka, yang mana nilai tempat, ya nak ya. Iya, kita lanjut dulu nak ya. Perhatikan tabel jumlah telur yang dihasilkan berikut. Nah, lihat nih. Di bulan Januari jumlah telurnya nih 2.750, Februari 3.255, Maret 2.875, kemudian April 3.260. Sekarang urutkan banyak telur yang dihasilkan mulai dari yang terkecil. Ingat, kalau mengurutkan bilangan, kalian harus perhatikan bilangan itu mulai dari ribuan, posisi ribuannya nah ya. Nah, kayak ini nih, ada ribuannya ada 2. Jadi ribuan ada 2, 3, 2. Kalau ribuannya sama, kita lihat ratusannya. Ini 2 sama ini ratusannya. Kalau sudah ketemu satu perbedaan, kalian sudah bisa menyebutkan mana yang lebih besar, lebih kecil. Kalau ini 2750 sama 2875, kalian sudah bisa tentukan yang lebih kecil yang mana. Nah, tulis duluan yang lebih kecil. Ini sudah bisa ditulis yang mana duluan dari kecil ya nak ya. Kemudian kita lihat yang ribuannya 3 sama ribuannya, berarti belum bisa. Sekarang ratusannya ya, kita lihat ratusannya 2 sama juga. Sekarang puluhannya 5, 6. Sudah ada perbedaan, berarti kita sudah bisa menentukan antara 5 dan 6 mana lebih besar. Nah, mana yang kecilan, itu ditulis duluan. Bisa kan nak ya? Mengurutkan bilangan harus dengan cara melihat posisi atau nilai tempat dari bilangan itu dulu. Sudah, berarti nomor A sudah bisa dijawab ya nak ya. Jika pada bulan Mei, nih di sini kan nggak ada bulan Mei nih, di sini Mei katanya. Jika ini agak sulit, nanti kita jelaskan. Ini sebenarnya menentukan bilangan yang ada di antara di tengah-tengah ya nak ya. Jika pada bulan Mei katanya telur yang dihasilkan lebih banyak dari bulan Februari. Nah, ini bulan Februari. Lebih banyak katanya dari bulan Februari. Tapi lebih sedikit dari April. Nah, berarti bilangan itu adalah bilangan yang terletak di antara 3.255 dan 3.260. Bilangan berapa saja yang terletak di situ? Ya nak ya? Nah, itu adalah merupakan telur yang dihasilkan di bulan Mei. Tapi kalau misalnya kalian belum mengerti yang ini, nanti bisa dijelaskan lagi ya nak ya. Sekarang coba dulu kalian kerjakan di buku tugasnya, ditanyakan sama orang tua, kerjakan sama orang tua di rumah ya nak ya, sambil latihan, sambil mengingat-ingat pelajaran yang sudah bisa jelaskan tadi. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya nak ya, sambil juga dilihat di buku paket ya nak ya. Nah, itu soal-soal yang sudah soal latihan yang harus kalian kerjakan untuk mengetes apakah materi yang bisa disampaikan tadi sudah dapat diterima atau belum, sudah dimengerti atau belum. Apabila kalian masih mengalami kesulitan dalam menjawab soal latihan, berarti ada beberapa yang belum diketahui. Nanti kita ulang sama-sama ya nak ya. Di pertemuan berikutnya nanti kita ulang lagi sampai kalian benar-benar mengerti ya nak ya. Sekarang, jadi apa yang bisa dijelaskan hari ini mudah-mudahan dapat dimengerti, bisa ulang lagi. Kemudian kalian dapat mengerjakan soal-soal latihan dulu ya nak ya, belum PS, belum ulangan, itu baru latihan. Kalian masih latihan itu untuk mengetes apakah saya sudah sudah menerima pelajaran yang saya diberikan sama Bu Sri, atau dengan membaca buku, dengan membaca catatan ya nak ya. Seperti biasa, kalian akan menjawab pertanyaan sendiri-sendiri. Apakah aku bisa menuliskan hasil pengamatan berdasarkan gambar? Kalian kan secara umum sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang, apabila kalian mengamati gambar, bisa nggak mencari ciri-cirinya, mencari perbedaannya, mencari persamaannya? Misalnya,
ada gambar burung dengan ikan gitu, bisa nggak mencari persamaan dan perbedaannya, misalnya kucing dengan sapi, apa perbedaannya, nah gitu ya nak ya. Bisa nggak saya mengerjakan itu, terus apakah aku bisa menentukan nilai tempat bilangan sampai ribuan. Kemarin kalian sudah belajar tentang menulis bilangan dan nama bilangan. Hari ini kalian sudah belajar tentang nilai tempat suatu bilangan, nilai tempat dan bentuk panjang suatu bilangan, dan juga sudah bisa membandingkan bilangan. Kalian ingat-ingat sudah bisa apa belum? Kemudian apakah saya bisa mengurutkan sekelompok bilangan dari 1000 sampai 10.000? Ini mengurutkan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Bilangan dari 1000 sampai 10.000. Apabila kalian sudah bisa menjawab, mudah-mudahan bisa ya nak ya. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti, ya lumayan sedikit jelas ya nak ya. Tapi kalau misalnya belum, kalian boleh ditulis, dicatat di apa namanya di absen yang Bu Sri kasih. Kemudian kalian isi catatan di situ. Saya yang belum mengerti tentang ini nanti akan Bu Sri lihat satu persatu. Seperti kemarin sudah Bu Sri baca tentang apa yang kalian belum mengerti, nanti akan Bu Sri ulang ya nak ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Pokoknya kalian harus belajar lebih semangat lagi di rumah sama orang tuanya dulu. Mudah-mudahan nanti kita segera bertemu, dapat belajar di sekolah bersama-sama ya nak ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya nak ya, agar kalian selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Pokoknya tetap semangat, belajar lebih giat lagi. Dan selamat pagi, bisa lanjutkan besok di pertemuan berikutnya ya nak ya. Selamat pagi semuanya, selamat belajar dan tetap bersemangat.